Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah film yang mengisahkan tentang seorang pejuang beragama muslim yang berani menentang penjajahan rezim fasisme Italia di bawah pimpinan Benito Mussolini untuk menjajah negara Libya. Dialah Omar Mukhtar, seorang pria tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selama 20 tahun Omar Mukhtar berjuang dengan para pasukannya untuk melawan pasukan Italia dengan persenjataan militer mereka yang begitu canggih. Sementara Omar dan pasukan dari suku Baduy hanya bermodalkan kuda dan perlengkapan perang yang sederhana. Namun keahliannya dalam melakukan strategi perang gerilya di tengah gurun pasir menjadi sosok yang sangat mengkhawatirkan bagi pihak Italia, sehingga beliau dijuluki sebagai Lion of the Desert atau singa dari gurun pasir. Namun pada akhirnya beliau harus dihukum mati oleh tentara Italia. Lantas bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita mulai dan putar intronya. Berkisah pada abad ke-20, hampir setiap negara di dunia terlibat konflik. Perang terjadi di mana-mana demi memperluas wilayah kekuasaannya. Tidak terkecuali dengan Italia, negara besar yang berusaha menginvasi negara-negara lemah termasuk Libya, yang menjadi target utama mereka. Tetapi orang-orang dari suku Baduy tidak tunduk begitu saja dan terus melawan penjajahan dari Italia. Lalu pada tahun 1922, tepatnya pada era kediktatoran Benito Mussolini, seluruh pasukannya diperintahkan untuk menguasai Libya, sampai akhirnya pada tahun 1929 atau selama 20 tahun pada masa penjajahan itu, Mussolini sangat geram karena perang di Libya tidak membuahkan hasil. Itu semua karena sang pemimpin Libya yang saat itu bernama Omar Mukhtar bersama dengan pasukan-pasukan Baduy yang selalu berhasil melawan tentara Italia. Maka dari itu Benito Mussolini memberikan tugas khusus kepada sang jenderal yang bernama Graziani yang terkenal akan kekejamannya dan haus darah agar memimpin pasukan dan membawa Omar Mukhtar ke hadapannya, seorang kakek tua yang sehari-hari bekerja sebagai guru ngaji, namun dia dijuluki sebagai sang singa dari padang pasir. Bring me back Mukhtar, bribe him or break. Berpindah ke sebuah desa. Saat itu Umar sedang mengajarkan ngaji untuk anak-anak yang ada di sana. Umar pun bertanya, kenapa setiap membaca Al-Quran atau memulai sesuatu, kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, atau artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Ada yang menjawab karena salah satu nama Allah adalah Rahmat, Pak. Ada lagi yang bilang karena Allah membuat manusia bisa berbicara, Pak. Masuk akal juga. Namun di sini Omar menjelaskannya secara sederhana bahwa Allah lah yang mengatur keseimbangan, dan tanpa keseimbangan maka semuanya akan jatuh. Tak lama kemudian Omar pun mengizinkan anak-anak untuk mengikuti festival hiburan yang diadakan di sana. Dan ini adalah tradisinya orang-orang Libya, guys, di mana mereka bernyanyi dan menari bersama-sama. Dan setelah itu, Omar didatangi oleh para pejuangnya yaitu Abu Matari dan Salim, yang memberikan informasi bahwa Italia telah mengirimkan gubernur yang baru, yaitu Jenderal Graziani, yang sekarang akan melakukan upacara pengangkatan di Benghazi. Mendengar hal itu, Omar pun segera menyusun strategi penyerangan untuk melawan Graziani dan pasukannya. Sedangkan di tempat lain, Graziani yang baru datang dari Roma disambut sangat meriah. Lalu dia bertemu dengan para perwira pasukan, diantaranya adalah Letnan Sandrini, Mayor Tomeli, dan juga Kolonel Deodeci yang diperkenalkan oleh Pangeran Amadeo. Signore Tomeli, Colonel Sarsani, Colonel Deodeci, make friends with the Bedouin with a handshake. Pesta tersebut juga dihadiri oleh Syarif Al-Gharani, yaitu teman dekat dari Omar Mukhtar yang ternyata berkhianat dan lebih memihak kepada penjajah Italia.
Jenderal Graziani pun bertanya bagaimana cara membuat Omar Mukhtar menyerah. Tetapi Syarif kagak tahu karena Omar memang sangat keras kepala dan selalu menolak untuk menyerah. Namun Syarif siap untuk membantu Italia apapun yang mereka butuhkan. Lalu tak lama kemudian Graziani mendapatkan laporan terbaru jika 20 tentara Italia telah tewas dan 50 lainnya luka-luka karena melawan para pemberontak di bawah arahan Omar. Graziani pun semakin emosi karena pasukannya terus berkurang dan tidak ada yang tahu keberadaan sosok dari kiai tua yang bernama Omar Mukhtar ini. Lantas Mayor Tomeli diperintahkan untuk mencari keberadaan Omar agar menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya perdamaian. Could be anywhere. The money. No peace. Keesokan paginya Tomeli dan pasukannya langsung menuju ke desa. Lantas semua wanita segera bersembunyi. Dan setelah mengumpulkan semua pria di alun-alun desa, beberapa pria yang sudah ditangkap dijadikan sebagai pekerja rodi sekaligus mengurangi kekuatan tempurnya Omar. Lalu persediaan makanan mereka juga akan dibakar habis untuk memberikan peringatan kepada Omar dan para pejuangnya. Mayor Tomeli juga membunuh seorang pria dan juga menculik adiknya yang bernama Aisyah. Meskipun berusaha menghentikannya, tetapi tidak ada belas kasihan sedikit pun bagi mereka. Dan siapapun yang mencoba untuk melawan akan langsung dibunuh saat itu juga. Terlihat betapa terpukulnya seorang ibu yang bernama Mabruka karena putranya telah dibunuh dan anak gadisnya telah diculik, bahkan jilbabnya sampai terlepas. Anaknya yang lain juga bernama Ismail pun tidak terima dengan perlakuan penjajah yang sudah menculik dan membunuh dua saudara kandungnya. Lalu dia memutuskan untuk menyusul pasukan Omar yang berada di tengah gurun. Sesampai di sana, Ismail langsung bergabung dengan Omar dan para pejuangnya yang akan menyerang pasukan Tomeli yang sebentar lagi akan melintas dengan cara memancing mereka menggunakan jejak kuda. Dan saat mereka mengikuti jejak itu, ternyata mereka telah digiring ke lokasi dengan banyaknya pasukan dari suku Baduy Libya yang sudah bersembunyi di lubang-lubang dan menyerang dengan mendadak. Dalam sekejap seluruh pasukan Italia pun disapu bersih, termasuk Mayor Tomeli, dan semua senjata mereka langsung dijarah. Getting away. Standing overhand. Full pursuit. Tak lama kemudian datanglah Letnan Sandrini tanpa perlawanan. Dan dengan bijaknya Omar tidak membunuh Sandrini karena dia tidak melakukan perlawanan, dan prinsip tersebut sesuai dengan ajaran Rasulullah yang dianut oleh Omar. Bahkan dia mengembalikan bendera Italia untuk diberikan kepada Jenderal Graziani karena itu bukanlah miliknya. Melihat hal itu, Letnan Sandrini hanya terdiam dan mulai mengagumi sosok dari Omar Mukhtar. Tell your general it does not belong here. Sesampainya di desa, Omar dan para pejuangnya disambut dengan meriah karena lagi-lagi mereka berhasil mengalahkan banyak musuh. Meskipun beberapa orang dari pihaknya telah meninggal dunia, seperti ayah dan juga suami dari Ali dan ibunya. Sementara itu Graziani sudah semakin muak dan akan membawa rakyat Libya ke kamp konsentrasi khusus dengan penjagaan ketat. Lalu semua sumur-sumur mereka akan diracuni, semua pepohonan, ladang, dan tempat tinggal mereka juga akan dibakar habis, dengan harapan agar Omar dan para pemberontak lainnya akan menyerah dan pergi meninggalkan tanah Libya. Saat itu terlihat Kolonel Sandrini yang mendatangi sebuah desa. Dengan kejamnya Sandrini membunuh beberapa pria secara acak. Lalu sesuai dengan perintah Jenderal Graziani, seluruh ladang dan pemukiman pun dibakar habis, dan penduduk yang tersisa dibawa pergi ke kamp konsentrasi khusus milik Italia. Ketika itu betapa terkejutnya Omar dan para pejuangnya melihat desanya sudah terbakar habis dan tidak ada satupun penduduk yang terlihat. Dari sini Omar sangat kecewa dengan sikap Italia yang sudah melanggar banyak peraturan perang karena sudah berperang melawan warga sipil. Tetapi tidak ada kata menyerah bagi Omar. Mereka pun langsung menyerbu para pasukan musuh yang sedang membawa penduduk Libya. Para tawanan pun tidak tinggal diam. Mereka juga mulai memberontak dan melawan musuh. Sampai akhirnya mereka semua berhasil diselamatkan.
Tetapi sayangnya kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, karena pasukan Italia kembali datang dengan mobil bersenjatanya dan mulai membantai banyak orang-orang di Libya. You have a chance to get away, take it. Ketika para pejuang berusaha melarikan diri, Omar terjatuh dari kudanya, dan seorang pejuang muda yang bernama Ismail pun rela memberikan kudanya untuk Omar. Dia rela membiarkan dirinya ditangkap oleh pasukan penjajah demi menyelamatkan Omar. Behind me, Ismail. Seluruh penduduk Libya pun kembali ditangkap dan digiring ke kamp konsentrasi. Sementara Ismail dibawa ke markas untuk disiksa habis-habisan. Dan naasnya, Graziani langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menggantung Ismail keesokan hari. Setelah itu Graziani memerintahkan Kolonel Deodeci yang pandai bernegosiasi untuk melakukan pembicaraan perdamaian dengan Omar. Omar yang memang memiliki sifat terbuka, dia pun mulai menemui Deodeci. Terlihat kalau sosok Deodeci adalah seorang kolonel yang berhati lembut dan menaruh hormat kepada sang pemimpin pemberontak, yaitu Omar Mukhtar, yang dia juluki sebagai singa tua. Colonel Deodeci? Yes. Dalam pembicaraan itu, Omar ingin sekolah-sekolah muslim kembali dibuka, meminta tentara dan parlemennya sendiri, dan juga semua wilayah yang telah dirampas oleh Italia harus diserahkan kembali. Sementara pihak Italia juga menuntut, diantaranya, 1. Semua anak buah Omar akan berada di bawah pengawasan Italia. Kedua, pemerintah Italia berhak menghukum siapapun yang melakukan kejahatan dari sebelum perjanjian ini dibuat dan seterusnya. Dan ketiga, pihak Italia akan menggaji pejuang-pejuang Libya setiap bulannya, dan spesial bagi Omar Mukhtar akan mendapatkan gaji pensiun 50.000 lira setiap bulannya, dan juga rumah yang sangat nyaman untuk dia tempati. Omar pun hanya tertawa mendengarnya, karena semua janji itu tidak penting bagi pejuang seperti dirinya yang ingin mempertahankan tanah kelahirannya. Omar yang merasa sangat direndahkan karena berusaha disogok, akhirnya dia sadar kalau sang Jenderal Graziani tidak menginginkan perdamaian, melainkan pembicaraan ini hanya untuk mengulur-ngulur waktu saja, agar Italia bisa mempersiapkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap Libya. Pihak Italia pun akhirnya tahu betapa cerdasnya singa tua Omar Mukhtar, dan seorang komisaris berusaha mengancam bahwa perang yang mengerikan akan segera terjadi. Tetapi Omar tidak gentar sama sekali, karena sudah 20 tahun lamanya Allah selalu melindungi mereka, dan akan selalu begitu sampai ajal menjemput mereka. Wanted peace. All you wanted was time. He is going to Kufra. And with the help of God, Promise you immediate and terrible war. They think they can ride against a modern army. Ternyata dugaan Omar benar adanya, karena Graziani sudah mendatangkan banyak pasukan dan juga tank-tank terbaru demi menaklukkan Libya, demi menaklukkan orang-orang yang hanya memiliki kuda dan persenjataan seadanya. Sedangkan Omar yang sudah mendengar musuh sebentar lagi akan sampai, memilih untuk tidak mempertahankan kota Kufra dan akan menyerang ke bagian utara, selagi pasukan Italia dikerahkan ke Kufra yang berada di selatan. Dan disinilah dia harus berpisah dengan beberapa pejuang terbaiknya, termasuk Abu Matari yang akan membantu mempertahankan Kufra karena keluarganya ada di sana. Tak lama kemudian kota Kufra mulai dibombardir dengan senjata jarak jauh, dan Abu Matari yang sudah sampai akan melawan semampunya bersama dengan pasukan lokal, meskipun mereka tahu kekuatan tempurnya sama sekali tidak sebanding. Sampai pada akhirnya sayangnya Abu Matari meninggal dunia, dan tak butuh waktu lama bagi Italia untuk menguasai Kufra. Pria-pria dari suku Baduy yang masih hidup langsung dibariskan untuk ditembak mati.
Berpindah ke kamp konsentrasi, terlihat ada banyak warga sipil Libya yang mulai tewas satu persatu karena dipaksa untuk terus bekerja dan dikurung di tempat yang sama. Padahal sejatinya suku Baduy adalah suku yang selalu nomaden atau berpindah-pindah tempat. Di lain sisi, Omar kedatangan 3 mobil yang mengibarkan bendera putih. Tetapi mereka bukanlah tentara-tentara Itali, melainkan sahabat dekatnya Omar, yaitu Syarif Al-Garani bersama pengikut setianya. Di mana saat itu, Syarif menghasut Omar untuk menyerah, karena tidak mungkin bagi dirinya untuk menang melawan mesin-mesin perang milik Itali. Tetapi Omar tidak peduli dan tetap akan memperjuangkan tanah airnya. Dia juga menyayangkan pengkhianatan Syarif yang seorang bangsawan Baduy yang lebih memilih janji manis orang-orang fasis Itali dibanding mempertahankan hak-hak rakyatnya sendiri. Your blood against their metal. Omar, you cannot win this war. Their homes. They kill innocent people and you, but not one of them betrays me, has asked me to surrender. Yes, you should. Malam harinya di kamp konsentrasi, beberapa pejuang termasuk Salih mendatangi Mabruka dan Ibu Ali untuk mendapatkan makanan yang diberikan melalui pagar kawat besi. Mabruka sangat bangga kepada putranya Ismail yang sudah berani berjuang, meskipun sekarang dia harus meninggal dunia. Pada keesokan paginya, para tentara akan mengadili beberapa orang yang diduga telah membantu pasokan makanan kepada para pemberontak, termasuk ibu dari Ali. Ali yang saat itu sedang sakit pun akhirnya dititipkan kepada Mabruka, dan sebentar lagi dia akan menjadi anak yatim piatu. Orang-orang yang telah ditangkap tersebut pun akan digantung di depan mata para penduduk Libya sebagai contoh. Dan terlihat Letnan Sandrini yang masih memiliki rasa iba, pada akhirnya dia pun ikut ditahan karena tidak mau menjalankan perintahnya mengeksekusi wanita-wanita Libya yang tidak bersalah. Not join the army to hang women, sir. Lieutenant Sandrini, you will consider yourself under arrest. Thank you, God, for the lives you have given us. Pada malam harinya, pasukan Omar melakukan penyerangan gerilya ke salah satu benteng Itali. Saat semua tentara masih tertidur lelap dan semua musuh di sana berhasil dibunuh, bangunan persenjataan dan kendaraan juga diledakkan tanpa sisa. Tetapi keesokan harinya, tentara Italia langsung membalas secara keji dengan menyerang tempat persembunyian Omar yang berada di gunung. Gas beracun pun dikeluarkan untuk membunuh para pemberontak dan memaksa mereka untuk naik ke daratan yang lebih tinggi agar tidak terkena gas beracun itu. Tetapi Graziani sudah mengantisipasi dengan senjata artilerinya dan banyak pasukan Omar yang berjatuhan. Penyerangan ini terus berlanjut 5 hari 5 malam tanpa henti, sedangkan Omar beserta pejuangnya hanya bisa bersembunyi di dalam goa. Sampai akhirnya Omar pun tersadar bahwa mereka sengaja digiring ke jembatan Wadi Al-Kuf, di mana nantinya tentara Italia akan mengepung dan membantai mereka semua di sana. Mengetahui rencana tersebut, sekarang giliran pejuang Baduy Libya yang berhasil menangkap tentara Italia, termasuk dari atas gunung yang sangat susah untuk dibidik. Setelah itu Graziani berhasil membunuh beberapa pemberontak dengan artilerinya. Dia mengirimkan barisan tentara lengkap dengan tanknya untuk terus mengejar Omar. Lalu Omar pun memerintahkan para pejuangnya untuk menampakkan diri di tanah terbuka, seakan-akan mereka melakukan kesalahan dalam menyerang. Tetapi ternyata lagi-lagi itu hanyalah strategi Omar. Para pasukan Italia sengaja dipancing untuk mengikuti mereka sampai ke wilayah yang dipenuhi oleh peledak. Ketika itu banyak tank digulingkan dan tentara Italia mulai panik dengan adanya ledakan tersebut. Dengan adanya ledakan tersebut, barulah pasukan berkuda Omar pun mengamuk, menyerang mereka tanpa mengenal takut. Jenderal Graziani yang melihat perlawanan itu dari jauh, dia pun semakin marah dan merasa dipermalukan karena terkena jebakan balik dari para pemberontak. He's good. This old man is good.
Setelah pasukannya dibantai habis-habisan, Graziani pun mulai kembali ke Roma, Italia untuk menghadap Mussolini. Graziani yang awalnya merasa frustasi, akhirnya memiliki ide untuk membuat pagar kawat sepanjang ratusan kilometer demi menghentikan bantuan pasukan amunisi dari Mesir dan agar pasukan Omar terbatas ruang geraknya. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, pagar kawat telah selesai dibuat dan berhasil membunuh banyak pasukan Badui dari Libya yang berusaha untuk melintas. Di lain tempat, pasukan Omar mulai kehilangan gairah untuk berperang karena pasukan amunisi mereka mulai menipis. Sedangkan Omar yang masih terus menyempatkan membaca Al-Quran terlihat mulai sakit-sakitan. Lalu di keesokan paginya, mereka disergap secara mendadak oleh tentara Italia. Satu persatu pemberontak mulai terbunuh dan Salim masih terus berusaha melindungi Omar. Di tengah baku tembak tersebut, Kolonel Sarsani membunuh Letnan Sandrini yang sebetulnya masih bermurah hati kepada musuh. Tetapi ketika Kolonel Sarsani memeriksa mayat yang berjatuhan, ternyata salah satu pasukan Libya masih hidup dan berhasil membunuhnya. Di lain tempat, karena gunung sudah terkepung, tidak ada jalan keluar bagi pasukan-pasukan Libya yang tersisa. Sampai pada akhirnya, kuda Omar berhasil dijatuhkan dan Omar pun akhirnya tertangkap. Saat ini Omar menjadi tawanan di markas Italia. Dan betapa kagumnya Deodeci melihat sosok Omar yang masih terus berdoa dan berzikir menggunakan rantai yang mengikat kaki dan tangannya. Deodeci yang menaruh rasa hormat pun menawarkan bantuan makanan dan minuman kepada Omar. Tetapi Omar hanya meminta sedikit air untuk berwudu agar dia bisa menjalankan sholat di tempat ini. Allow me a little water. I could make myself remove these chains. Keesokan paginya Omar dibawa untuk menghadap Jenderal Graziani. Dia pun bertanya kenapa Omar selalu memberontak kepada fasisme Italia. Omar menekankan bahwa tidak ada negara manapun yang memiliki hak untuk menduduki tanah kelahirannya. Bahkan mengembalakan seekor sapi di Libya tidak berhak sedikit pun. Tentunya Omar akan melawan Italia karena sudah menghancurkan negaranya selama ini. Tetapi dengan sombongnya, Graziani mengatakan jika dia memiliki hak seperti negara-negara yang lain yang memperluas kekuasaannya dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mendengar hal itu, Omar mengatakan jika pejuang-pejuang Libya tidak akan pernah menyerah meskipun Omar nantinya akan mati, karena generasi-generasi selanjutnya akan terus berjuang melawan para penjajah. Menang atau mati syahid, hanya itu pilihan mereka. To the pasture one cow? Not one nation has the right to occupy another. We will never surrender. We win or we die. Instruct the president of the court that he must be hanged in front of his. Setelah itu pengadilan pun memvonis Omar yang sudah memberontak melawan pemerintahan yang sah dan akan dihukum mati dengan cara digantung di kota Syaduk besok jam 7 pagi. Sehingga pada tanggal 16 September 1931 di hadapan para publik sebelum pengadilan ditutup, Omar mengatakan jika kita semua berasal dari Allah dan kepadanya lah kita semua akan kembali. God we come, and unto God we shall return. Keesokan paginya di hadapan semua rakyat Libya, Omar dibawa ke tempat eksekusi, disaksikan oleh Ali yang sudah yatim piatu, dan juga Kolonel Deodeci yang menahan tangisnya, karena dia sangat menghormati musuhnya itu. Dan sebelum Omar digantung, beliau menyempatkan diri untuk membaca doa dan mengatakan, "Terima kasih ya Allah, karena telah menganugerahkanku mati syahid melalui musuhmu." Lantas seorang guru ngaji tua berumur 73 tahun, yang sudah berperang melawan rezim fasisme selama 20 tahun lamanya, akhirnya beliau wafat di hadapan rakyatnya yang sangat mencintainya. God, let me die at the hands of my enemy.
Lantas pada akhir film ini disebutkan jika Omar Mukhtar masih selalu dikenang oleh rakyat Libya yang sudah merdeka. Perjuangannya menginspirasi generasi selanjutnya untuk mempertahankan hak-haknya. Lalu setelah hancurnya rezim Mussolini, Jenderal Graziani pun ditangkap dan dipenjarakan. Sampai pada akhirnya dia pun tewas pada tahun 1955 dan film pun selesai. Sekian dari film ini dengan penuh perjuangan dari seorang Omar Mukhtar, seorang pria tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijuluki sebagai Lion of the Desert, dengan gagah berani memperjuangkan kemerdekaan Libya. Dan gue berharap kita semua bisa belajar akan sikap tauladan dari beliau, akan sikap berani untuk membela tanah air. Oke lah, Pojok Kartel di sini izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next film.